Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Ya, semoga sahabat semua kita semua sehat selalu, rezekinya dilancarkan dan disehatkan sekeluarga. Ya, untuk kita semua, amin ya robbal alamin. Jadi di kesempatan kali ini saya akan sharing terkait masalah jualan pulsa atau usaha pulsa seperti itu, karena memang jualan pulsa ini adalah termasuk usaha saya di counter ya. Jualan pulsa, jualan aksesoris, jualan HP dan banyak lagi yang lain ya, termasuk elektronik juga kita jual di sini. Cuma untuk kesempatan kali ini kita akan sharing bagaimana sih caranya jualan pulsa. Apakah ada untung nggak seperti itu, dan kalau kita jualan pulsa itu pakai aplikasi apa? Nah, kita akan kasih tahu sobat semua nanti ini ya. Jadi jangan lupa buat sobat semua untuk like ya, subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Iya, oke, kita lanjut. Jadi seperti yang kita ketahui hari ini pekerjaan itu semakin sulit sobat semua ya, semakin sulit dan sarjana semakin hari semakin banyak, artinya persaingan itu semakin banyak, baik dari kaum intelektual maupun yang nggak sekolah seperti itu. Tapi bukan itu persoalan pokoknya, hanya saja sekarang ini musim digitalisasi. Jadi kita bisa belajar banyak hal di ponsel kita, di genggaman kita, banyak sekali yang bisa kita pelajari ya. Dan oke, kita lanjut. Jadi jualan pulsa ini saya menggunakan beberapa aplikasi ya. Yang pertama ada PayPass ya. PayPass ini kita bisa, selain kita bisa isi pulsa, kita juga bisa isi kota di sini ya, di PayPass ini. Ini bukan endorse sobat semua, tapi ini memang based on my experience ya, ini yang saya lakukan sendiri. Nah, seperti ini PayPassnya. Sebentar kita, nah ini PayPass nih. Nah, ini aplikasi PayPass kayak gini. Nah, kayak gini ya. Jadi aplikasi PayPass ini kita bisa gunakan untuk isi pulsa, isi paket data, dan pembayaran listrik. Banyak sekali ya yang untuk fungsinya ini. Transfer bank, kirim tunai, tarik tunai, bayar e-commerce, uang elektronik ya, voucher game, multi finance, PDAM, tagihan PLN. Pokoknya untuk multi finance ini bisa dipakai juga ya, untuk pembayaran segala jenis lah. Untuk di PayPass ini ya, banyak sekali untuk opsinya. Jadi sobat semua yang ingin menggunakan PayPass ini juga sangat bagus. Dan kalau masalah profit ya, saya ambil contoh satu, isi token listrik ya. Isi token listrik ini biasa kan orang kalau di Alfamart lah bayarnya sekitar yang 20.000, ini 22.500 ya. Nah, kita juga bisa jual dengan harga yang di Alfamart atau Indomart. Kalau kita jual seperti Alfamart atau Indomart dengan harga 22.500, otomatis kita untung 2.500 ya dari aplikasi ini ya. Karena yang dipotong saldo itu biasanya 20.500. Hanya saja kita bisa menggunakan sistem kupon di sini. Jadi PayPass ini bisa menggunakan sistem kupon untuk diskon dari pembayaran kita. Jadi dompet digital kita di sini itu ada diskonnya seperti itu. Ada yang 400, 500, 300 dan 100 rupiah. Lumayan kalau dikalikan banyak. Ya, ini untuk PayPass ya. Dan buat teman-teman yang ingin memulai usaha jualan pulsa, saya rasa ya bisa pakai aplikasi PayPass ini ya. Dan karena memang
ini nggak membutuhkan sales harus datang ke kita seperti mungkin ada namanya Sidompul, aplikasi pengisian pulsa ya, ada namanya Digipos. Meskipun saya pakai, tapi ini sangat mudah, kita hanya daftar sendiri ya. Kalau dibandingkan aplikasi yang tadi saya sebutkan, itu harus ada sales ya, harus ada sales. Kemudian mereka yang verifikasi bahwa kita bisa ndak buat akun Sidompul atau Digipos seperti itu ya. Oke, yang kedua saya pakai ini aplikasi Sidompul ya, yang baru saya sebutkan itu. Jadi Sidompul ini ya, Sidompul ini, nah ini Sidompul ini langsung dari XL ya. Jadi kalau khusus untuk Sidompul ini sobat semua ya, dia tidak bisa melakukan pembayaran yang lain, hanya bisa isi pulsa, isi paket data, itu saja untuk Sidompul. Jadi nggak bisa bayar listrik, nggak bisa bayar finance, nggak bisa top up ya. Itu memang aplikasi langsung dari XL hanya untuk isi pulsa dan paket data. Fungsinya sama, transfer data dari voucher ditransfer ke penggunanya langsung. Jadi tanpa kita pegang HP yang beli voucher itu, kita bisa masukkan melalui Sidompul ini ya, seperti itu. Dan kalau biasanya Sidompul ini memang agak sulit sobat semua ya. Kenapa saya bilang sulit ya, ini biasanya kalau di sini di area saya ini, nggak tahu di area teman-teman, tapi mungkin sama juga. Kalau di sini itu kita harus punya counter minimal ya, nanti juga ada target, baru kita dikasih chip, kartu chip. Nah, kita harus punya kartu chip dulu, baru kita bisa buat akun Sidompul ini, seperti itu. Terus yang ketiga ada Digipos ya. Digipos ini dia mirip seperti Sidompul, dia langsung kepunyaannya Telkom ya, tapi perbedaannya dengan Sidompul, Digipos ini dia bisa transfer dia bisa bayar listrik, bayar tagihan Telkom. Nah, untuk payment itu dia bisa, dan kita juga bisa langsung beli paket data di Digipos ini ya. Dan cara registrasinya juga sama seperti Sidompul, saya registrasi langsung dari salesnya. Karena untuk dapat chip Telkom itu cukup sulit di sini karena ada beberapa syarat, dan termasuk kita juga harus memenuhi target penjualan, seperti itu sobat semua. Sebenarnya masih banyak sekali ya aplikasi yang bisa kita gunakan untuk jual pulsa, untuk jual paket data. Ya tergantung teman-teman sih sobat semua, bagaimana enaknya saja, nyamannya saja. Tapi kalau masalah profit sih saya rasa sama saja semua aplikasi. Cuma mereka bermainnya di nanti ada yang pakai sistem bonus, ada yang pakai langsung ada vouchernya. Jadi ketika kita membeli pulsa, nanti untuk pemotongan dari saldo kita itu ada vouchernya, jadi lebih sedikit saldo kita yang dipotong. Ada juga yang sistem bonus, jadi sistem bonus itu terakumulasi nanti kita bisa klaim. Cuma sama saja sobat sih, nggak ada bedanya, cuma permainan sistem lah biar terlihat murah mungkin, seperti itu. Dan mungkin ini dulu ya sobat semua, sharing pada kesempatan kali ini bersama sahabat saya Faisal ya. Semoga ini bermanfaat dan berfaedah buat sobat semua yang ingin berusaha ya, ataupun buat sobat semua yang ingin usaha counter. Ayo, jangan patah semangat ya. Ingat, sesuatu yang besar itu dimulai dari yang kecil ya. 1.000 langkah itu dimulai dari 1 langkah. Jadi kalau memang seperti itu ya, kenapa kita takut untuk berjuang ya, untuk melakukan sebuah proses ya, nikmati saja. Kekecewaan, sakit itu memang sudah biasa di dalam hidup ini, apalagi di dalam usaha itu sudah biasa, seperti itu ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.
Ada pesan-pesan mungkin disampaikan buat sobat ini. Ndara. Ndara. Oke, Ndara, kata Ndara itu adalah ndak ada kalau di bahasa Sasak, bahasa Lombok ya. Ndak ada. Jadi cukup kata beliau. Terima kasih. Oke.